Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 11 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya, yang itu artinya kita berada di program spesial. Di kesempatan kali ini bakal ada obrolan komunitas, di mana kita bakal mengundang salah satu komunitas untuk kita ajak berdialog dan berbincang selama 60 menit ke depan. Dan sudah hadir tentunya membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada sepasang muda-mudi luar biasa, ini duta inspirasi kampus ya. Ini ada dari Bujang Gadis WGM 2025. Sudah hadir membersamai kita langsung di studio RRI Pro 4 Palembang. Ada Muhammad Arsel Prakasa dan juga Keisha Patricia Putri. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi. Halo, pagi Kak. Oke, bagaimana kabarnya kalian berdua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini baru kali pertama ke RRI atau sudah pernah sebelumnya? Kali pertama. Kali pertama. Oh, kali pertama. Oke dong. Baik, kita sudah kehadiran adik-adik berbakat tentunya, bertalenta dari Bujang Gadis WGM 2025. Dan hari ini juga kita bakal membahas mengenai peran bujang dan gadis kampus sebagai duta inspirasi mahasiswa. Tapi kita kenalan dulu ya biar lebih akrab ya. Oke, kita kenalan dari satu persatu dari kalian. Dimulai dari Muhammad Arsel Prakasa, Bujang WGM tahun 2025. Arsel saat ini aktivitasnya selain di kampus apa aja nih Sel? Kebetulan Arsel latihan Kak. Latihan Wushu Santa sama kickboxing. kickboxing juga. Semester berapa sekarang? Semester 1 Kak. Oh, semester 1. Oh, maba berarti ya? Iya, maba. Wow, keren dong. Maba ikutan ajang ini langsung menang. Alhamdulillah. Kalau Keisha semester berapa sekarang? Keisha sama kayak Arsel, semester 1. Wow, sepaket. Berarti memang betul-betul saling melengkapi ya. Oke, Keisha aktivitasnya apa aja Keisha sehari-hari? Kalau saat ini sih Keisha lagi sering latihan nari ya Kak. Latihan nari untuk ngisi-ngisi acara waktu wedding kayak gitu. Oke, tapi sebelum kita ke tema, Kak Pilih boleh nggak tanya ke kalian berdua dulu. Kalian kok bisa tertarik di pageant ini? Alasannya apa nih kalau Arsel? Kalau Arsel sendiri ingin keluar dari zona nyaman Kak. Karena nggak pernah ikut ginian kan, pengen coba aja di kuliah. Oke, jadi waktu SMP SMA belum pernah ikut? Belum Kak, ini pertama ajang-ajang kali. seperti ini. Iya. Oke, pertama kali. Jadi ini termasuk ini juga loh, termasuk jackpot juga sebenarnya ya. Iya. Baru pertama kali. Terus Arsel, persiapan yang dilakuin sebelum ikut ajang ini apa aja nih Sel? Lebih ke latihan public speaking sih Kak. Public speaking. Oke. Karena sebelumnya kan nggak pernah bicara depan umum gitu. Tapi sekalinya belajar langsung ya. Alhamdulillah. Oke, Arsel ada juga yang ini support system dari dukungan dari mana aja yang membantu Arsel? Yang jelas keluarga Kak. Keluarga. Terus siapa lagi? Teman-teman dekat. Teman-teman dekat yang membantu untuk mensupport Arsel. Ayo dong Sel, coba gitu ya. Iya benar. Siapa tahu rezekinya di situ ya. Baik. Kalau Keisha gimana Keisha? Keisha baru pertama kali juga ikut pageant atau dari SMP SMA pernah? Keisha udah dari SMA kemarin Kak. Oke. Bujang Gadis mana dulu? Bujang Gadis sekolah juga. Oh, sekolah. Iya. Oke. Berarti basicnya udah ada lah ya. Oke, tinggal dipoles-poles, lebih memantapkan lagi. Tapi alhasil juga bisa meraih yang terbaik. Oke. Nah, jadi ini proses kalian dari seleksi sampai kalian dinobatkan menjadi sepasang bujang dan gadis ini dari bulan berapa nih? Proses awal pendaftaran, misalkan seleksi atau informasi yang diumumin dari kampus gitu. Itu Awalnya kapan? Dari awal pendaftaran ya Kak. Mungkin itu dari bulan Agustus atau September itu udah ada info-info. Oh, udah diworo-woro gitu ya. Jadi dari Agustus ke September udah ada isu-isunya, bakal ada pemilihan bujang gadis. Oke. Kalian masuk per tanggal berapa? Per bulan berapa? Kalau
Keisha tuh per bulan November. November 2025. 2025 sama dengan Arsel ya. Sama juga November. Oke. Jadi kan banyak nih pasti dari kakak-kakak tingkat gitu ya yang promosi organisasi gitu kan, datang kan ke kampus-kampus mendekatin mahasiswa-mahasiswa baru, dan ini salah satu yang kalian incer juga berarti ya. BGK ini yang salah satu yang kalian incer, pokoknya aku harus tergabung di situ, mau menang mau enggak yang penting coba dulu gitu ya. Oke, mantap. Nah, jadi proses awalnya 2025 bulan Agustus atau September kemarin ya. Alhasil kalian mengikuti semua seleksinya dan alhasil dinobatkan menjadi sepasang bujang dan gadis WGM 2025. Nah, jadi proses belajarnya gimana nih, Sel? Apa aja ya yang Arsel pelajari yang lebih detail gitu? Mulai dari latihan public speaking sama apa namanya, Kak? Jalan catwalk mungkin. Dan catwalk. baca-baca materi seputar untuk tes tertulisnya, Kak, sama wawancara juga. Oke, nanya juga kah ke senior-senior gitu? Ada sebagian nanya tentang apa aja materinya gitu. Oke, atau mungkin ada ini orang terdekat Arsel yang udah lebih dulu terjun ke pageant gitu, Arsel curi-curi ilmunya sedikit, ada? Ada, Kak. Oh, ada. Siapa tuh? Kakak sepupu sama kakak senior Oke. di waktu SMA dulu. Oke, oh jadi saling sharing-sharing juga ya? Iya. Nanya-nanya gitu. Jadi gimana gitu kelanjutannya kalau misalkan ikut gini ya? Oke, berarti ada juga pendahulunya dari keluarga gitu ya? Iya. Kalau dari Keisha gimana? Kalau dari Keisha tuh mungkin cuman nanya-nanya ke bener-bener nanya ke kakak-kakaknya, kakak-kakak tingkat aja. Karena dari keluarga juga belum ada yang terjun ke pageant-pageant. Terus waktu karantina kemarin Keisha tuh lebih ngedalami public speaking lagi. Oke. Nah, jadi kalian kan udah dinobat ini menjadi sepasang bujang dan gadis. Nah, kalian ada perubahan kah? Berapa minggu sudah? Hampir 2 minggu ya? Iya. Hampir 2 minggu ini ada perubahan kah dari diri kalian yang kayak misalkan kayak gini loh, kayak kebiasaan kecil atau kebiasaan mikro yang kalian dulunya tidak pernah seperti ini jadi seperti ini sekarang, adakah? Kalau dari Arsel mungkin dari rambut, Kak. Rambut. Sebelum masuk bujang gadis nggak pernah ngatur rambut, semenjak ikut bujang gadis rambutnya harus kayak gini, Kak. Oh, harus pometan terus ya. Harus rapi, harus klimis gitu ya. Oke, ada lagi yang merubah Arsel dari sisi apa lagi nih? Mungkin lebih rapi sama lebih berani sih, Kak, bicara depan umum. Jadi public speakingnya dan juga interaksi sama orang tuh lebih ini ya. Iya, benar. Lebih aktif lagi. Kalau dari Keisha? Kalau Keisha sendiri sih mungkin dari public speaking ya, Kak. Karena kalau sehari-hari tuh kayak kita tuh nggak pernah pakai bahasa yang terlalu formal gitu kan. Tapi makin kesini kita tuh harus menjaga etika, terus juga ngobrol sama orang tuh harus ada caranya gitu kan. Terus juga mungkin dari penampilan juga kita tuh harus on point, harus jaga banget gitu ya. Iya, betul. Kalian kan ibaratnya sekarang udah role model nih. Jadi gerak-gerik apapun yang kalian buat bakal disorot gitu ya. Tapi itu jangan dijadiin beban, malah dijadiin kayak kebanggaan tersendiri. Karena nggak semua mahasiswa bisa sama seperti kalian. Oke, jadi unik nih tapi ya kalau Arsel ya, Arsel ini Kak Billy bilang termasuk cepat juga belajarnya ya. Iya, Kak, alhamdulillah. Termasuk fast track juga nih Arsel ya. Dari yang belum pernah mencoba, sekalinya mencoba langsung mantep, langsung gong gitu ya. Oke, baik. Nah, jadi ada ini nggak, ada kayak tantangan tersendiri nggak kalian waktu proses karantina atau proses seleksi mengikuti BGWGM ini? Kalau dari Keisha dulu. Kalau tantangan dari Keisha sih lebih ke catwalk ya, Kak. Catwalk. Karena pas waktu seleksi SMA kemarin tuh udah lama banget, jarang banget kan jalan catwalk gitu. Nah, pas waktu masuk itu sempat dikritik juga kemarin karena catwalknya tuh agak kayak, duh, kenapa kayak cowok gitu Kaku kan? gitu. Kaku. Terus apa lagi? Mungkin itu aja sih, Itu Kak. aja. Iya. Berarti tantangan terbesarnya di catwalk Catwalk, gitu ya. Oke, tapi ada juga kan mentornya kan? Ada. Yang ngajarin gitu. Oke, jadi proses belajarnya gimana nih? Berapa lama nih guys ya? Itu cukup singkat sih, Kak. Singkat. 1 minggu karantina tuh kami terus-terusan diajarin catwalk sama kakak mentornya. Oke, kan kalau misalkan sudah dinobatin menjadi gadis berarti semua all package-nya sudah oke semua berarti kan? Sudah mumpuni semua nih dari sisi apapun kan, kalau misalkan gadis kan dia yang paling
cocok, paling perfect berarti dalam sisi apapun dia yang diajarin di karantina, mulai dari public speaking dan yang lain-lain pasti ya. Oke, kalau Arsel gimana Sel? Apa tantangan tersendiri dari Arsel? Sama sih Kak, lebih ke catwalk sama bicara depan umum kemarin belum lancar Kak. Kadang kan pas karantina suka disuruh bicara di depan teman-teman, ngasih pesan dan kesan. Lebih ke dua itu sih Kak. Lebih kedua itu ya, jadi belajar public speaking sama catwalk juga yang sedikit PR. Tapi sekarang udah enjoy kan, sudah oke ya? Alhamdulillah kayaknya mendingan Kak. Mendingan, oke. Sudah duty juga kah selama 2 minggu ini? Sudah ada apa belum? Belum. Oh, belum ada. Atau kalian sudah rapat prokja juga belum? Belum juga. Oke, karena masih baru juga ya. Mungkin di tahun awal-awal tahun depan mungkin akan ada program-program yang akan kalian luncurkan. Nah, tapi kan sebelum kalian masuk ke BGWGM ini pasti kalian cari-cari tahu dulu kan program-program apa yang ada di WGM, terus juga yang positif-positifnya yang bikin kalian jadi pingin ikut masuk di sini. Nah, kalian yang paling kalian suka dari BGWGM ini apa nih program yang pernah dijalankan kalau dari Keisha? Kalau dari Keisha tuh program yang Keisha lihat-lihat itu kayak misalnya inauguration dari Bujang Gadisnya, terus juga ada musyawarah bersama, habis juga puncaknya tuh di grand finalnya sih Kak. Grand final. Iya, soalnya kakak-kakaknya tuh keren banget gitu kan, keren-keren banget. Jadi ngeinspirasi Keisha, oh mungkin aku bisa masukin ide-ide aku nih ke sini kayak gitu. Oke, kalau misalkan nanti masuk ya, udah berangan-angan juga. Oke, kan kalian pasti cari-cari tahu dulu kan, stalking dulu Instagramnya apa aja nih kegiatannya, terus positifnya apa. Pasti kalian sudah memiliki kayak mindset tersendiri untuk masuk di organisasi ini. Kalau dari Arsel apa Sel yang kamu lihat dari Bujang Gadis WGM sebelumnya, program-program yang pernah dijalankan sehingga Arsel makin tertarik untuk ikut BGWGM ini? Kalau Arsel sih ngelihatnya Bujang Gadis IGM tuh tempatnya ini Kak, wadah untuk berkembang gitu. Makanya pengen coba kayaknya bisa berkembang di sini. Oke, jadi memang Arsel memang ini ya pengen fokus ke sini ya. Iya. Pengen betul-betul membersamai di organisasi ini. Bagus dong, bagus kalau misalkan sudah punya mindset seperti itu. Jadi ibaratnya kalian nggak kuliah pulang aja. Ada juga aktivitas lain selain akademik, tapi tetap akademik prioritas nomor 1. Oke. Tapi untuk saat ini baru 2 minggu ya, jadi belum banyak nih yang bisa Kak pilih tanya-tanya nih. Jadi paling kita ke proses kalian persiapan, terus juga proses latihan gitu, latihan karantina kemarin. Jadi ada berapa finalis yang dinobatkan jadi finalis waktu yang grand final? Ada berapa pasang? Kalau grand final kemarin sekitar 12 pasang. 12 pasang. 12 pasang. 12 pasang berarti 24. Oke. Nah, itu waktu kalian di grand final gimana nih perasaan yang kalian rasakan waktu grand final itu? Itu malam atau siang atau sore? Pagi? Siang Kak. Oh iya siang Kak. Siang. Jam-jam satuan, jam 12. Oke, ada ritual tersendiri kah dari Arsel sebelum menghadapi grand final itu? Apa yang Arsel lakukan? Gak ada sih Kak, lebih mendengarkan musik aja. Oh, biar enjoy, biar ini ya, biar nggak nervous gitu. Iya bener Kak. Oke, kalau Keisha? Kalau Keisha sih yang terutama berdoa pasti sih Kak. Terus juga Keisha juga belajar cara ngejawab, cara berani tuh kayak apa sih tipsnya biar berani di atas panggung tuh biar nggak gemeter sebadan-badan gitu kan. Itu aja sih Kak. Iya, yang pasti harus memang betul-betul prepare ya. Prepare dari awal, betul-betul dari rumah. Pokoknya harus memang betul-betul yakin 100% bahwa kita bakal mampu menghadapi hal tersebut. Oke, tapi kalian expect nggak sih sebenarnya kalian bakal jadi juara ini? Kalau dari Arsel dulu. Jujur kalau Arsel nggak expect Kak. Nggak expect. Karena mikirnya ini first time masa langsung juara. Tatonya juara Kak, alhamdulillah. Tapi tanpa menyebut nama nih Sel, ada juga nggak kira-kira yang saingan Arsel kemarin yang Arsel anggap kayaknya dia yang juaranya, kayaknya dia nih oke gitu? Semuanya Arsel anggap saingan Kak. Oh iya saingan. Tapi ada nggak sih yang paling Arsel kayak saingan berat gitu tanpa menyebut nama? Nggak ada sih Kak, Oh, nggak rata ada. semua. Oh, rata galuh. Jadi dianggap semuanya sama ya, potensinya sama semua. Kalau Keisha pasti ada dong. Kalau Keisha tuh ada sih Kak, karena gadis-gadisnya tuh keren-keren banget bakatnya, terus juga public speakingnya mereka tuh keren-keren banget kayak
wow gitu kan. Dan Kesha juga nggak expect kalau misalnya Kesha tuh bakal jadi gadis kayak gitu kan. Mungkin kedepannya Kesha tuh bakal bisa ngemotivasi teman-teman Kesha juga. Oke, baik. Kalian waktu top 3 ya atau top 5 ada yang ditanya apa yang akan kamu lakukan gitu. Misalkan kamu terpilih jadi bujang dan gadis, ada kan? Ada Oke, Kak, di kalau top 5. Kalau Arsel apa Sel? Sepil dong kemarin, gimana nih jawabannya? Masih ingat? Kalau Arsel sendiri kemarin lebih ke mengembangkan BG IGM sih Kak. Dengan cara melakukan program-program yang belum pernah dilakukan dan menjalin silaturahmi sama BG lain Kak. Oke, berarti tetap silaturahmi yang nomor 1 dan juga membuat gebrakan-gebrakan baru gitu ya. Iya benar. Yang belum pernah dilakukan oleh program-program sebelumnya gitu. Oke, ada programnya yang kamu sepil juga atau gimana? Enggak Kak, belum. Atau masih umum gitu? Masih saat ini masih umum Kak, Masih belum. umum. Oke, kalau Kesha, Kesha? Kalau Kesha kemarin tuh jika Kesha jadi gadis nih, gimana sih caranya nyampein aspirasi mahasiswa ke dosen gitu? Itu sih Oke, Kak. berarti lebih ke akademik ya? Iya, lebih ke akademik. Oke, karena kan suara hati mahasiswa tuh sedikit berbeda dengan kemauan dosen ya. Tapi itu pun karena memang karena posisinya gitu tuh foksinya kan beda-beda. Karena dosen kan memang mempunyai kendali untuk mengatur kita tentunya. Jadi ada juga sisi lain yang Kesha pengen didengarkan aspirasinya gitu ya, mewakili teman-teman gitu. Wah, keren dong. Oke, tapi gimana IPK aman ya? Aman ya. Insyaallah aman ya. Jadi gimana kemarin kalian membagi waktu antara akademik, waktu proses seleksi karantina kemarin gimana nih membagi waktunya antara kuliah sama mengikuti ajang ini? Kan banyak nih kan, ada memakan waktu berapa lama gitu ya. Pasti ada sedikit mata kuliah yang mungkin kalian izin gitu atau gimana, ada juga? Ada Kak. Jadi gimana nih ngebagi waktunya Arsel? Kalau Arsel sendiri kan selama proses pemilihan itu kan dapat surat dispen tuh Kak. Jadi paling setiap habis seleksi pulang ke rumahnya baru belajar Kak, baca-baca materi sedikit. Oke, tapi ada juga izin-izin juga kemarin? Ada Kak surat dispen. Oh, dispen ya. Oke, tapi tetap bisa mengikuti mata kuliah yang tertinggal ya? Iya Kak. Oke, kalau Kesha gimana Kesha? Kalau Kesha tuh sempat juga beberapa mata kuliah tuh Kesha izin kan karena ada surat dispennya. Terus juga mungkin banyak tugas yang dikasih sama dosen itu pulang dari karantina itu pasti Kesha tanya sama teman-teman Kesha, oh hari ini tugasnya apa? Terus juga mungkin dari waktu senggang itu Kesha ngerjain tugas juga kan dari dosennya. Jadi balance antara organisasi sama pendidikan tadi. Sama akademik tadi Iya. ya. Oke, berarti masih aman lah untuk dibagi waktunya, tidak terlalu crowded ya. Oke, nah tapi kalau Kak Pili boleh tanya lagi nih ke kalian berdua kan, ini kan sebenarnya nggak mudah nih menjadi bujang dan gadis kampus atau role model dari suatu kampus gitu ya, suatu instansi besar gitu. Nah, menurut kalian yang harus dimiliki dari seorang bujang dan gadis kampus itu apa sih? Basic aja nih, kalau dari Arsel. Kalau dari Arsel yang paling jelas pengetahuan sih Kak. Pengetahuan sama keberanian. Itu sih Kak kalau menurut Arsel. Berarti knowledge ya. Pengetahuan, keberanian juga itu menjadi modal utama juga. Ada lagi? Mungkin bisa dilihat dari fisik juga. Oh, fisik juga. Oke, karena ya mau gimana pun juga ibaratnya kan role model itu fisik yang diutamakan sebenarnya, tidak menutup tidak munafik juga ya, fisik itu akan selalu menjadi nomor 1. Jadi kayak pengetahuan apapun itu kan bisa dipelajari, bisa ini. Tapi kalau misalkan sudah punya fisik yang modal yang rapi gitu ya, pokoknya minimal rapi aja deh. Kan kalau misalkan ibaratnya yang tidak sesuai dengan harapan kita, misalkan wajah seperti itu kan itu sudah dari yang maha kuasa ya. Nah, tapi kalau misalkan kayak kita rapi itu kan dari diri kita sendiri yang menentukan, atau kebijakan dari kita sendiri yang diambil. Rapi, wangi gitu ya. Nah, itu kan akan menjadi bisa melekat di karakter diri kita sebagai bujang gadis kampus. Kalau Kesha gimana sih? Kalau Kesha tuh lebih ke etika sih Kak. Etika, Iya, oke. etika, terus juga pendidikan yang pastinya kan. Nah, karena kalau misalnya pendidikan aja tuh nggak cukup kalau misalnya etika kita ke orang tuh terserah kita aja, suka-suka kita aja kan.
Itu aja sih Kak menurut Keisha. Iya betul. Jadi attitude juga harus number one juga ya. Jadi di samping itu semuanya tuh menjadi ini dong, menjadi satu kesatuan lah ya, satu paket lah harus dimiliki oleh bujang dan gadis kampus jika terpilih nanti. Bukan hanya yang menang saja, tapi semua finalis, semua kategori juga harus memiliki hal tersebut. Attitude dan juga sikap sopan santun, pengetahuan, knowledge, nah itu juga harus menjadi modal utama. Nah kalau dari ini support system gitu, support system siapa aja nih? Ini aja deh. Orang tua mensupport kalian seperti apa nih? Kalau dari Keisha? Kalau Keisha tuh kalau soal orang tua tuh pasti support banget ya Kak, anaknya tuh berkembang gitu Oke. kan. Kalau Contohnya dalam hal apa? Misalkan supportnya? supportnya tuh dalam hal misal kayak kemarin karantina jam 6 pagi sampai sore itu kan, itu Keisha tuh bener-bener dibangunin, terus juga di pulangnya tuh ditanya hari ini nih ngapain aja Oke. gitu. Oh iya, berarti memang betul-betul diawasin betul ya, Iya, ditanya per detail yang ngapain aja hari ini. Oh, segitunya deh ya. Oke, sampai dibangunin juga berarti dari nge-treat dari awal betul-betul ya. Bener. Oke, kalau Arsel? Kalau Arsel sih yang paling support sih mungkin Oma sih Kak. Oma. Mulai dari disiapin bekal, ditanya keperluan apa yang perlu dibeli, Oh, selalu dibeliin Kak. Oke, sedetail itu juga ya. Karena kalau misalkan kita mendapatkan support system dari orang yang kita sayang itu kayaknya kita kayak enak aja ngejalanin hari-hari kita ya. Apalagi event-event besar seperti ini, kita memang butuh support system yang luar biasa dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, dari temen. Jadi kalau misalkan ada omongan-omongan yang nggak enak didengar atau vibe-nya negatif, udah tinggalin aja jauh-jauh. Jangan nanti bakal merusak mood, merusak apapun yang sudah kita rencanain gitu ya. Daripada merusak semuanya, mendingan kita fokus ke orang-orang yang mensupport kita aja. Oke, Keisha, Arsel kita break dulu ya. Nanti kita bakal kembali lagi, kita dengarkan satu lagu dari Selina Salsabila dengan Songket Palembang. Songket cantik manis karista, sewet Hasri Wijaya.
Tiap pagi nyapuin reruntuhan daun tetangga. Kemarin rantingnya ngerusak genteng. Sebentar lagi akarnya nih ngerusak pondasi rumah. Hei tetangga, bisa nggak tanam pohon tuh nggak mengganggu orang lain? Tanah saya ya. Pohon saya. Apa urusan Anda? Memang bukan urusan saya, tapi merawat pohon itu urusan Anda supaya tidak mengganggu saya. Paham? Double kill. Gak mau kan pohon jadi alasan permusuhan? Makanya rajinlah merawat pohon. Pohon yang sudah rindang harus sering dipangkas agar tidak mengganggu orang lain. Ingat, pohon memang milik Anda, tapi kenyamanan milik bersama. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Masih di 88,4 FM Radio Republik Indonesia RRI Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. 38 menit lepas dari jam 9 paginya Sobat Budaya di mana berada. Kita masih bersama dengan adik-adik dari Bujang Gadis WGM tahun 2025. Masih bersama Muhammad Arsel Prakasa dan juga Keisha Patricia Putri. Dan juga masih membahas mengenai topik peran bujang dan gadis kampus sebagai duta inspirasi mahasiswa. Kita balik lagi ke Keisha dan juga Arsel. Masih aman ya? Oke, aman terkendali. Oke, baik. Kalian tipikal anak-anak yang suka ini nggak sih? Suka lagu-lagu daerah gitu? Suka nggak? Kalau Arsel? Kalau Arsel sendiri kurang sih Kak. Kurang, tapi pasti punya memori tersendiri tentang lagu-lagu daerah gitu Iya, ya. Kak. Pernah tahu lagu apa pertama kali? Lagu daerah? Lagu pertama kali cuma hilang nggak? Cuma Hilang. Iya. Oke, kayaknya memang lagu-lagu umum gitu ya. Lagu-lagu sejuta umat gitu. Iya. Kalau Keisha? Kalau Keisha juga kurang sih Kak. Kurang, oke. Tapi memori-memori zaman dulu gitu yang mengingatkan Keisha tentang masa kecil dengan lagu-lagu daerah, lagu apa tuh? Mungkin lagu Tari Tanggai, Gending Sriwijaya. Oh iya, lagu-lagu mungkin, Palembang ya. Mungkin karena Keisha juga sering nari kan, dari kecil tuh suka banget nari. Oke, jadi sudah ke distract lagu itu ya, instrumen Palembang banget gitu ya. Oke, tapi kalau misalkan kalian boleh pelajari juga boleh. Lagu-lagu daerah memang banyak sekali dari 17 kabupaten dan kota, bisa kalian pelajari, bisa kalian minimal tahu gitu ya. Kan ini juga untuk bekal kalian juga menjadi bujang gadis kampus. Kan sebagai selain sebagai inspirasi kampus, kalian juga kan sebagai duta budaya juga ya di lingkungan kampus tentunya. Baik. Nah, kita kembali lagi ke tema peran bujang dan gadis kampus sebagai duta inspirasi mahasiswa. Sebenarnya kalau kita mempunyai satu hobi gitu ya, suatu hobi yang kita gemari sekali dan juga kita pengen hobi kita tersebut bisa juga menghasilkan ibaratnya gitu ya, konsisten dengan hobi kita tersebut untuk kita bisa menjadi lebih baik lagi dan berkembang dengan hobi tersebut. Nah, tapi ada kasusnya kita terkadang misalkan kita sudah hobi banget, terus kita mau mencapai hal yang kita inginkan tapi tiba-tiba gagal gitu ya, tiba-tiba tidak sesuai ekspektasi kita. Nah, cara kalian bangkit gimana nih biar bisa membangun rasa percaya diri lagi untuk menggapai hal tersebut kalau Arsel? Kalau Arsel sendiri dari pengalaman pribadi Kak, kemarin kan sempat ikut-ikut lomba. Bayangannya sih juara, tapi tiba-tiba juara 3. Oke. Pas itu sih ngedon Kak. Oke. Tapi cara mengembalikannya mungkin lebih cerita ke teman dekat. Cerita mungkin sama main game, dinasihatin Kak, dan latihan terus. Lebih giat lagi sih Kak. Oke, berarti tetap konsisten dengan jalur itu ya? Iya Kak. Oke. Oh, pernah juga berarti sebenarnya juara 3 juga udah lumayan gitu ya. Tapi memang karena kita ada goal ya, goal dari kita harus menjadi yang terbaik gitu ya. Iya Kak. Jadi kayak ada beban tersendiri juga bagi kita karena kurang memuaskan rasa dari diri kita sendiri ya. Oke, ada lagi Sel selain lomba tersebut? Udah sih Kak. Udah. Mungkin dari
sisi akademik misalkan kamu udah belajar gitu, udah banget tapi nilainya nggak sesuai ekspektasi, pernah juga? Pernah sih Kak, sering malah. Sering. Dulu. Zaman-zaman sekolah? Iya Kak, zaman-zaman SMP, SMA gitu. Oke, tapi kalau zaman kuliah ini kan sistemnya udah berbeda gitu ya. Jadi untuk proses belajarnya lebih santai. Tapi walaupun santai tugasnya banyak. Iya Kak. Jadi semuanya ada plus minus. Jadi kalau di sekolah mungkin setiap pagi, setiap hari harus datang gitu ya. Kan kalau di kampus kan untuk sistem belajarnya juga beda, lebih fleksibel. Kadang bisa kuliah siang, sore ataupun pagi gitu ya. Waktunya lebih banyak juga, lebih banyak yang kosongnya gitu. Oke, tapi kalau di kampus gimana? Aman ya? Aman Kak sejauh Untuk ini. saat ini Alhamdulillah. aman. Oke, kan harus sesuai dengan ini kan, ada standar IPK gitu ya. Kalau misalkan mau ikut ajang ini kan, minimal IPK berapa gitu ya? Ada juga? Ada Kak. Ada kan? Ada kan? Oke, Iya, ada. berarti kalau misalkan udah bisa mengikuti ini berarti udah aman dong. Aman. Dari sisi akademik ya. Kalau Kesya gimana Kesya? Pernah juga merasakan sesuatu yang Kesya pingin banget gapai tapi tiba-tiba gagal gitu? Pernah waktu itu Kak, Pernah. ikut salah satu pageant juga kan. Nah terus Kesha tuh pengennya kayak, oh aku pengen masuk sini. Ternyata pas waktu itu ada beberapa problem juga yang buat Kesha tuh nggak bisa masuk sana gitu loh. Terus cara Kesha kayak, oh itu pasti kayak, duh kok aku nggak bisa ya, kok hari ini aku nggak bisa ngelakuin apa yang aku mau gitu kan. Terus hal yang Kesha lakuin tuh buat ngebalikin percaya diri Kesha tuh, yang pertama tuh Kesha selalu curhat sama mama dulu. Terus juga Kesha kayak lihat-lihat lagi video-video yang pernah Kesha tonton, misalnya nyari motivasi atau inspirasi kayak, oh ternyata aku tuh bukan di sini aja loh, batas kemampuan aku. Mungkin kedepannya aku bisa lebih lagi daripada ini. Jadi buat apa aku mikirin hal-hal itu terus kayak untuk apa gitu stuck di situ kan? Dan makanya dari situ tuh Kesha kemarin tuh sempat lihat Instagram, terus pas waktu itu ketemulah Bujang Gadis Universitas Indo Global Mandiri ini. Wih, Nah, karena karena Kesha mungkin udah masuk di kuliahnya, masuk kuliahnya di situ juga Kesha kayak coba-coba aja ikut ini, siapa tahu bisa ngebanggain mama lagi kayak gitu kan. Iya. Dan akhirnya alhamdulillahnya sih udah jadi juara 1 ya. Alhamdulillah. Untuk apa berlarut-larut gitu ya? Berlarut-larut karena nggak bakal membuat situasi berbeda juga kalau misalkan kita nggak bangkit lagi. Jadi solusinya ya tetap bangkit, tetap yakin dengan apa yang kita inginkan, dengan kemampuan yang kita miliki, karena kan ada juga coach yang bilang tuh usaha tidak akan mengkhianati hasil. Jadi dengan kita gigih, dengan kita tekun, nggak mungkin lah usaha itu akan mengkhianati hasil yang akan kita dapat nanti. Oke, nah kita ke perubahan kali. Ada perubahankah dari lingkungan kalian setelah kalian menjadi bujang dan gadis kampus ini? Mungkin dari pertemanan, dari circle, dari apa? Semakin membaik atau malah sebaliknya kalau dari Arsel? Kalau dari Arsel yang pasti jauh lebih baik Kak. Semakin membaik. Ketemu teman-teman yang pintar, cara ngomongnya, pintar otaknya Kak, dan etikanya juga baik sih Kak. Dan ambisi banget di akademiknya. Oke, jadi kayak nambah circle yang sehat gitu ya, orang-orang yang betul-betul berkualitas gitu tanpa mengecilkan yang lain. Tapi kan kita kan yang pasti harus menjadi manusia yang berproses gitu ya, berproses menjadi lebih baik lagi kan. Iya benar Oke, Kak. dengan bertemu orang-orang baru gitu ya, dengan suasana baru pasti juga akan menambah pengetahuan dan juga etika kalian juga akan semakin meningkat lebih bagus lagi. Kalau Kesha gimana Kesha? Lingkungan mempengaruhi nggak saat ini? Kalau saat ini nih sangat mempengaruhi sih Kak. Yang awalnya dulu circle Kesha tuh mungkin anak-anak yang suka nongkrong, anak-anak yang suka rebahan aja. Nah, dengan ikutnya Kesha ke Bujang Gadis ini nih, kayak kita tuh lebih nge-explore ke dunia-dunia pageant, dunia budaya, kampus juga kan. Terus juga teman-temannya tuh kayak nge-inspirasi, oh ternyata
kita tuh harus lo gini, oh kita tuh bisa lo gini kayak gitu. Iya, jadi kan dari yang kita banyak waktu menghabiskan waktu dengan teman-teman yang ibaratnya untuk kegiatan yang anfaedah gitu ya, sekarang kan aktivitasnya lebih ini lagi, lebih bermanfaat lagi gitu, bermanfaat untuk Keisha juga secara pribadi, bermanfaat untuk lingkungan kampus juga, terus juga organisasi yang saat ini Keisha dan Arsel ikuti ya. Oke, baik. Tapi kalian belum ada program tapi ya, belum ada program yang kalian jalanin gitu. Atau mungkin dalam waktu dekat ada, mau apa gitu? Ada Kak dalam waktu Ada, dekat. mau ngegarap apa nih? Inaugurasi. Oh, inaugurasi. Itu kapan rencananya? Rencana sih bulan Januari sih Kak. Januari. Sudah dibikin konsepnya seperti apa gitu atau belum? Lagi digarap Kak. Masih dimusyawarahin dulu. Oke, biasanya kalau dari teman-teman yang lalu keren-keren loh Kak Pilih, suka lihat Instagramnya kan. Keren-keren kalau yang dari 2023, 2024. Nah, mudah-mudahan kalian nggak kalah keren pokoknya ya. Amin. Minimal harus sama, jangan apa namanya downgrade gitu ya. Pokoknya harus upgrade lagi. Oke, jadi setelah ini kira-kira ini kan ibaratnya ajang di lingkungan internal gitu ya, lingkungan kampus. Kira-kira ada lagi kah kalian keinginan untuk mengikuti ke yang scope yang lebih luas gitu, misalkan tingkat kota, tingkat provinsi, kan banyak nih pageant-pageant di Kota Palembang ini yang bisa kalian ikuti, yang bisa kalian kembangkan lagi. Ada Arsel pengen? Kalau dari Arsel sendiri belum kepikiran Kak. Belum kepikiran. Oke, tapi ini sudah menjadi kayak titik awal gitu, batu loncatan kalian itu bisa melangkah lebih jauh lagi. Kalau Keisha sepertinya ada ya. Kalau Keisha sih lebih udah di prepare sama mama papa juga untuk ikut ke Bujang Gadis Palembang selanjutnya. Amin. Oke, mudah-mudahan dengan ilmu yang didapat saat ini juga bisa menjadi referensi, bisa menjadi bekal lah ya untuk melaju nanti ke tingkat nasional udah termasuk ya. Oke, jadi dari sekolah, kampus ke kota. Mantap. Nanti naik lagi ke provinsi, naik lagi ke misalkan ke tingkat negara kita misalkan, kan kita nggak ada yang tahu kan rezeki seseorang itu tentunya pasti kalau misalkan sudah ditakdirkan di jalan tersebut pasti akan mulus saja gitu. Apalagi WGM itu tempatnya pageant yang luar biasa semua di sana kan. Ada siapa aja kalau nggak salah, ada Andina Juli ya, Andina Juli, terus siapa lagi? Yang dari Miss Grand kemarin, Rita Asia ya, Iya. Rita Asia Wilgrid itu ya, Rita Asia Wilgrid sama Novaliana. Nah, itu kan WGM semua loh. Iya, Nah itu kan bisa menjadi kayak inspirasi kalian gitu. Berarti dari WGM loh, WGM bisa menelurkan orang-orang berbakat seperti itu, bukan hanya tingkat nasional tapi tingkat internasional. Itu kalau nggak salah mendapat title semua kan, tiga-tiganya mendapat title semua. Nah itu bisa menjadi kayak inspirasi kalian juga. Nah kalau dari Keisha, kira-kira dari sekian banyak beauty pageant gitu ya, beauty pageant yang ada di Indonesia Raya ini, kira-kira ada nggak idola Keisha yang paling Keisha idolain, kayak Keisha tuh pengen jadi kayak role modelnya tuh dia gitu? Kalau Keisha tuh lebih ke artis sih Kak. Oh, artis. Dia tuh pinter banget, terus juga pendidikannya tuh keren banget gitu. Siapa tuh? Ada Kak Raisa mungkin. Oh, Raisa. Oke. Terus juga ada dari Prilly mungkin ya. Karena mereka tuh pendidikannya keren-keren banget. Betul. Public speakingnya juga keren-keren. Ada Maudy Ayunda. Iya, Maudy Ayunda. Cinta Laura itu best perform semua, kalau di akademiknya memang patut diacungi jempol. Oke, berarti ada juga keinginan pingin seperti itu ya. Oke, ini kan sudah menjadi langkah awal nih. Jadi pintu itu sudah terbuka lebar. Jadi tinggal Keisha berlari, mau Keisha berlari lebih kenceng lagi atau gimana, pokoknya harus konsisten dengan apa yang Keisha pingin gapai. Oke, kalau dari Arsel ada skill lain kah selain soft skill, selain public speaking, selain apa misalkan ada skill lain kah, misalkan hobi apa gitu Sel? Kalau hobi mungkin Arsel suka hobi olahraga sih Kak. Olahraga apa tuh? Sekarang lebih ke lari Kak. Oh, lari. Oke, ada mau rencana dikembangin lagi dunia larinya? Enggak sih Kak, sekedar hobi aja. Oh, hobi aja untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Oke, atau mungkin ada komunitas lain selain dari UGM ini?
komunitas di luar yang Arsel masih aktif ikuti? Arsel ikut camp latihan bela diri Kak. Bela diri juga. Wih, berarti memang berhubungan sama fisik semua ya. Bela dirinya gimana nih? Sudah sejauh mana nih? Alhamdulillah kemarin kickboxing sampai provinsi Kak, dan wusu santa sendiri alhamdulillah sampai ke kejurnas kemarin Kak. Wih, mantap dong. Berarti bukan hanya skill di pageant, tapi di dunia olahraga juga oke nih, Arsel. Oke, bisa menjadi, berarti pas nih, bisa menjadi inspirasi nih untuk para mahasiswa yang ada di WGM Palembang ya. Oke, boleh dong bagi tipsnya untuk kalian berdua. Kan kita tahu sendiri nih, kalau di lingkungan mahasiswa itu semuanya nggak bisa kita pukul rata aktif semua, terus juga produktif semua. Pasti ada juga nih mahasiswa yang ibaratnya masih malu-malu gitu, masih berada di zona nyaman, tidak mau mengeksplor kemampuan gitu ya. Padahal kalau misalkan diasah, mereka juga punya kesempatan yang sama dengan kalian, bisa menjadi sesuatu juga. Nah, bagi tips untuk mahasiswa yang saat ini masih belum sadar, misalkan mereka tuh misalkan memiliki potensi juga, ibaratnya gini loh, kasarnya kayak mahasiswa yang kuliah pulang itu loh, yang nggak mengikuti organisasi gitu. Kalian bisa bagi tips dan juga bagi benefit, mungkin bagi keuntungan yang kalian dapetin dengan aktif berorganisasi itu apa yang bakal didapetin. Nah, sama tipsnya untuk mereka apa nih yang harus dilakukan sebagai pemula mahasiswa untuk mengikuti sebuah organisasi. Dari Arsel dulu. Agak panjang ya narasi Kak Pilih ya, bingung nggak kalian? Jadi intinya tips untuk para mahasiswa mengikuti organisasi sebagai pemula tuh apa yang harus dilakukan? Mungkin tipsnya lebih ke apa ya Kak? Misalkan harus lebih interaksi lagi dengan orang, jangan malu-malu atau apa gitu. Iya sih Kak, lebih berani aja gitu. Membuka diri ya. Kayak Arsel juga. Membuka diri, karena kan dengan kita membuka diri kesempatan itu akan terbuka dengan sendirinya ya. Iya benar Kak. Oke, kalau dari Keisha? Kalau dari Keisha sih tipsnya yang pertama tuh pahami diri kalian terlebih dahulu sih. Terus juga kalian tuh harus ngebangun kayak semangat diri kalian sendiri, kayak oh aku nih harus kemana, aku nih tujuannya mau kemana gitu kan. Jangan stuck di zona nyaman kamu sendiri, karena benefitnya dengan kamu ikut organisasi itu banyak banget. Kamu tuh bisa dapat relasi, terus juga bisa dapat uang lah ya, mungkin gaji pasti ya. Itu bonusnya ya. Bonusnya itu yang buat semangat. Jadi daripada kita kuliah pulang itu tuh nggak ada manfaatnya banget. Kayak gitu kan udah ngeluarin tenaga, ngeluarin uang juga, terus juga kebutuhan juga makin bertambah. Kos-kosan ya bagi yang jauh kan. Kalau ikut organisasi kan kita lebih kayak lebih tahu kayak gitu kan, potensi diri kita, terus juga cara kita berinteraksi tuh terlatih gitu kan. Betul. Jadi gini ya, jadi kan nggak semua anak-anak nih bisa mempunyai kesempatan bisa kuliah gitu ya. Jadi selagi ada kesempatan dimanfaatkan dengan baik. Apalagi Kak Pilih sering sekali memake sure atau memfollow up yang adik-adik yang mungkin dari luar kota gitu ya, yang kuliah jauh kan, merantau ke Palembang misalkan dari jauh. Nah, kayak misalkan nggak dapat sesuatu, misalkan kuliah pulang terus juga pas sudah lulus nggak ada memori yang diinget selain belajar, nggak ada circle lain selain di kelas, kayaknya kayak gini ya, kayak misalkan nggak ada bumbu-bumbunya kuliah itu ya, kayak lempeng aja gitu, kayak ngalir gitu aja. Nah, tapi kalau misalkan flat gitu, kalau misalkan ada kita mengikuti organisasi, kita banyak temen, banyak apa-apa kan, masih banyak kenangan yang bisa kita ingat. Terus juga kapan-kapan sewaktu-waktu kita juga bisa reunian gitu ya. Kalau misalkan banyak temen, pokoknya banyak keuntungan, banyak benefit, relasi juga bakal terbuka lebar. Kan kita nggak tahu nih masa depan kalian kan, nanti kan dalam satu kelas, misalkan dalam satu organisasi, siapa tahu udah menjadi CEO ini, udah jadi pemimpin perusahaan ini, kan kita nggak tahu. Tapi kalau kita dari awal sudah tidak akrab, nah kita kan akan canggung untuk misalkan memulai percakapan, mau menanya kabar aja kayaknya berat banget gitu ya. Tapi dengan kita akrab, dengan kita mempunyai teman yang banyak, kesempatan itu akan datang. Pokoknya rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, pertemanan yang sehat, pertemanan yang baik, networking yang luas itu juga merupakan rezeki ya. Oke, baik. Boleh dong kasih harapannya terakhir untuk kalian berdua, harapan untuk
harapan secara pribadi dengan kalian dinobatkan menjadi bujang dan gadis kampus ini, terus juga harapan untuk bujang dan gadis kampus UGM kedepannya seperti apa? Dari Arsel dulu. Kalau harapan untuk diri sendiri, mungkin semoga Arsel lebih berani, lebih baik dari hari sebelumnya Kak. Kalau untuk bujang gadis IGM, semoga bujang gadis IGM lebih dikenal orang dan lebih maju sih Kak. Amin, amin, amin. Bisa melangkah lagi ke nasional juga ya. Amin, oke. Dan juga tetap menelurkan konsisten dengan SDM yang berbakat, terus juga makin keren. Pokoknya bisa mempertahankan citra baiknya. Kalau dari Kesya? Kalau dari Kesha sih harapannya untuk diri sendiri tuh yang pastinya selalu ngebanggain mama dan papa sih Kak. Terus juga semoga Kesha tuh lebih jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Terus juga untuk bujang gadis kampus harapannya semoga kita bisa lebih berinteraksi sama pageant-pageant yang di luar, terus juga bujang gadis kampus yang di luar, maksudnya lebih kayak lebih dikenal lagi silaturahminya terjalin ya. Silaturahminya tuh terjalin. Oke, jadi mudah-mudahan dari skup internal kalian makin solid dan juga dari eksternal kalian juga makin banyak relasinya ya. Oke, baik. Terima kasih Arsel dan juga Kesya. Nggak terasa kita sudah 60 menit berbincang-bincang. Sebenarnya kalau misalkan bahas-bahas gini ini kurang ya. Tapi karena durasi juga yang harus memisahkan kita, kami ucapkan mewakili LPP RRI Palembang. Terima kasih untuk kalian berdua sudah hadir. Dan juga terima kasih untuk Bujang Gadis UGM tahun 2025 dan juga organisasi dari Bujang Gadis UGM Palembang ya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa bersua kembali, kita bisa ngobrol lebih panjang lagi dengan versi kalian yang berbeda, sudah makin oke, makin keren dengan program-program yang bakal kalian sharing nanti sama Kak Billy atau sama host-host yang lain juga ya. Kalau gitu kita akhiri kebersamaan kita sekaligus menutup rangkaian Surya Pagi untuk edisi pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.